Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita kali ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, dengan tema Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang bisa kami rasakan di dalam Engkau hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Membaca nats ini, pastilah timbul sepertinya sebuah kengerian di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Sebab apa? Ketika Asaf menuliskan ini, kita tahu Asaf itu adalah seorang pemimpin lagu pujian di istana Raja Daud ketika itu dan seorang penghulu di istana raja. Dia menggambarkan, dia menyampaikan sebuah mazmur pengajaran, sebuah mazmur yang mencoba mengkritisi kehidupan orang percaya ketika itu. Jadi mungkin berbeda dengan mazmur-mazmur lain, di mana mazmur lain yang lebih sering membacakan mazmur pujian, kidung penyembahan, dan lain sebagainya. Tapi di sini, Asaf memazmurkan, bermazmur tentang pengajaran, hikmat, atau segala sesuatu yang mencoba untuk menyadarkan jemaat Tuhan, orang-orang ketika itu, yang hidupnya ternyata jauh berbeda dengan apa yang semestinya di hadapan Tuhan Allah. Benar, firman Tuhan saat ini, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ditutup dibatasi hanya sampai ayat yang ke-6. Tapi lihatlah, ketika kita mencoba untuk membaca ayat yang ke-8, di sana akan kelihatan nuansa seperti apa yang dihadirkan oleh Asaf melalui mazmurnya ini. Saya bacakan buat kita semua. Ayat ke-8 mengatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Bisa kita melihat situasi itu. Artinya apa? Ternyata banyak orang-orang saat itu beribadah dan seakan-akan ketika mengorbankan, ketika memberikan korban bakaran, ketika memberikan korban sembelihan, maka selesailah sudah. Seakan-akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan itu, cukuplah dengan korban sembelihan. Atau saat ini pada kita, cukuplah memberikan perpuluhan, cukuplah memberikan iuran tahunan atau iuran bulanan, atau apapun itu yang dihadirkan oleh organisasi gereja kita.
Pribadi lepas pribadi. Dan itu membuat Tuhan marah. Makanya saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau ada di antara kita saat ini yang mengatakan cukuplah bayar iuran, cukuplah membayar persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, atau apapun itu namanya, lalu Anda tidak datang ke gereja, Anda tidak beribadah. Terlebih lagi apa yang disoroti oleh kebenaran firman Tuhan ini, Anda tidak hidup di dalam kesalehan, Anda tidak hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, Anda tidak hidup di dalam rasa syukur, di dalam karya Tuhan, maka sia-sialah itu semua. Dan itu menjadi kejijikan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, Mazmur ini ingin membawa pesan penting bahwa sebenarnya yang lebih diinginkan Tuhan adalah bagaimana setiap kita hidup di dalam perjanjian dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab apa? Asaf menggambarkan, Mazmur ini menggambarkan Allah itu akan hadir menjadi pribadi yang berotoritas, pribadi yang berkuasa, pribadi yang berada di dalam kekuatannya lah, di dalam kemuliaannya lah, segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Mazmur ini menantang tanda petik, memanggil semua umat, memanggil semua orang-orang ketika itu untuk berkumpul, untuk melihat teofani Allah, Allah yang bersinar, Allah yang hadir itu. Agar jemaat, agar umat ketika itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban-kewajiban ritual belaka, tetapi harus juga hidup di dalam prinsip moral, di dalam hal kerohanian, dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebabnya saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, dalam Mazmur ini Asaf ingin mengatakan bagaimana agar setiap orang diinsafkan, ditegurkan lagi akan dosa dan kebodohan serta kesalahan yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka. Jangan sampai upacara-upacara itu, ibadah-ibadah itu hanya sesuatu yang bersifat lahiriah dan sepertinya begitu saleh dilihat orang lain ketika kita beribadah. Tapi ternyata kita jauh dari perbuatan-perbuatan kesalehan yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, di sini digambarkan bagaimana Allah hadir itu dalam segala keagungannya. Digambarkan bahwa Allah itu datang dari Sion, Allah bersinar, bahkan kehadirannya disertai dengan api dan badai. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini adalah menunjukkan kekuasaan pengendali yang seutuhnya, hakim yang sesungguhnya, yaitu Allah yang akan mengadili setiap umat manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita sampai kepada apa yang menjadi tema kita, judul besarnya mengatakan ibadah yang sejati. Lalu apa yang mau disampaikan oleh Asaf dengan ibadah yang sejati saat ini? Yang pertama, ibadah yang sejati yang dimaksudkan melalui perikop kita ini adalah ketika kita di dalam ibadah kita melibatkan sebuah pengakuan akan keagungan Allah sebagai pencipta, creator, dan memanggilnya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, ibadah yang sejati itu memerlukan penghormatan terhadap kemuliaan dan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku dalam kasih Kristus, ibadah yang sejati itu adalah adanya tindakan yang aktif, tindakan yang berempati, tindakan yang berbuat dalam melakukan apa yang dia kenal melalui ibadahnya, apa yang dia kenal melalui penyembahannya kepada Allah, Sang
pemilik kehidupannya. Yang keempat, saudaraku dalam kasih Tuhan, ingatlah bahwa Allah itu menilai setiap kita, menilai ibadah kita, bukan hanya berdasarkan korban-korban fisik kita, tapi juga berdasarkan hatimu, komitmenmu di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Kalau sempatlah kita berpikir bahwa korban bakaran, korban sembelihan, atau pemberian kita secara materi, cukuplah itu segala-galanya. Bukankah itu yang ditegur oleh kebenaran firman Tuhan saat ini? Ngapain kau kasih semua itu? Ngapain kau persembahkan semua itu? Kata Tuhan. Sebab apa? Dialah sejatinya pemilik itu semua. Makanya jangan bangga ketika kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan seakan-akan itu menutupi segala-galanya. Lalu apa yang berikut? Ibadah yang sejati itu adalah adanya gambaran, adanya iman bahwa Allah adalah hakim yang adil. Itu sebabnya ibadah yang sejati harus tercermin dalam kehidupan kita yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebenaran serta keadilan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, bagaimana kita melihat relevansi dari tema kita, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Tuhan mau setiap kita mengimani bahwa penyembahanmu kepada Allah itu dikaitkan dengan perjanjian baru, dikaitkan dengan kita saat ini, penyembahan yang sesungguhnya. Ketika setiap kita, ibadah yang sesungguhnya, ketika setiap kita mampu hidup di dalam pribadi yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, apa yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya bicara tentang memberikan korban, memberikan persembahan secara materi, tapi juga bicara tentang adakah hatimu mendengarkan dia, Allahmu, Yesusmu, di setiap aspek kehidupanmu. Sebab pemazmur mau mengatakan bahwa seakan-akan suara-suara dunia ini sering sekali menjadi andalan kita. Dan kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini? Hal yang pertama adalah penyembahan yang tulus. Gambaran kekudusan dan kebesaran Allah dalam ayat ini menjadi panggilan untuk setiap kita menyembahnya dengan tulus dan penuh dengan kesungguhan. Yang kedua, penting sekali untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Panggilan untuk mendengarkan firman Allah sebagai gambaran. Kita mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Maka selalulah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mendengarkan dan mematuhi firman Tuhan adalah landasan yang kuat untuk sebuah ketaatan, untuk sebuah kehidupan rohani yang benar, rohani yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Apa refleksi yang ketiga? Ingatlah, Yesuslah yang pantas dan seharusnya didengarkan. Benar, dunia ini banyak sekali menghadirkan suara-suara. Terlebih saat ini menjelang 14 Februari, menjelang pemilu ini, menjelang pemilihan presiden ini, pasti banyak suara-suara yang berseluaran di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Tuhan mau melalui Asam, melalui Mazmur ini, melalui tema kita pada saat ini, dengarkanlah Tuhan Yesus. Berdoalah sebelum engkau menentukan pilihanmu. Tanyalah Tuhan Yesus. Dengarkanlah suaranya. Siapa yang pantas, siapa yang layak, yang diberkati Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi pribadi yang kau pilih di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah, saudaraku dalam kasih Tuhan, ingatlah selalu siapa Tuhanmu. Kenallah dia dengan baik. Sebab apa?
Pengenalanmu yang baik akan Dia, akan Allahmu, akan memampukanmu untuk takluk, untuk tunduk, untuk taat, dan selalu mendengarkan suaranya di dalam kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk tetap setia, dengar-dengaran akan suara Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.